yang nonton dan nonton mengikuti misa tetap bisa apa itu baik katedral Pak Sarjono lihat di depan kan, bagian depan kan, iya depan tiga. Altarnya kemarin diapain Pak? Tidak tahu minyak atau apa itu mau, tetapi ada 6 titik yang dibuang, tapi tidak tahu minyak atau air. Minyak. Jadi ada kebiasaan juga di dalam gereja kita, misalnya altar itu disucikan dengan cara minyak, dikasih minyak sudut-sudutnya. Saya belum tahu, kemarin waktu saya ke sana belum dipasang altarnya. Altarnya punya sudut berapa Pak? Bulat ya. Oh bulat ya? Opal ya? Ya opal. Saya belum lihat. Karena biasanya altar itu sudutnya berapa? 8. Oh ya. Sebenarnya 8 biasa. Tapi itu sering tidak diikuti, sehingga yang diikuti itu sudutnya hanya 4, seperti tempat kita itu malah lebih dari 8, 10 atau berapa yang di parap itu. Tapi sebenarnya simbolnya itu 8. Kalau meja itu biasanya 4. Nah itu kadang-kadang ini kurang diperhatikan. Mengapa 8? Nah pertanyaannya kan itu. Mengapa 8 bukan 7? 7 itu sakramen. Ketika saya membuat sumur di Singkut, yang sekarang mungkin sudah nggak diperhatikan lagi bentuknya itu, sumur di situ itu bentuknya segi 8. Dan ketika orang saya minta memasang segi 8 di sumur itu, banyak orang bertanya. Pada waktu itu saya sedang pergi ke stasi dan umat yang masang. Menjadi pertanyaan, kenapa seginya 8? Apa ada sakramen 8? Ada Pak Suhar namanya itu berselawat. Wah saya tahu ini sakramen ke-8, sakramen perceraian. Padahal sebenarnya segi 8 itu merupakan simbol keabadian. Jadi kalau altar dibuat segi 8 itu sebenarnya adalah simbol perjamuan abadi. Jadi yang dibuat di dunia ini sebenarnya menimbulkan apa yang di surga. Jadi biasanya tidak sembarangan altar itu, maka diberikan minyak, dan minyak yang untuk mengurapi altar itu adalah minyak krisma. Minyak krisma. Biasanya tiang-tiangnya juga diurapi. Saya tidak tahu apakah kemarin tiangnya katedral juga diurapi. Patung sama Rasul. 12 ya, itu kan tiangnya itu Pak. Jadi kalau nanti kita belajar imamat, kitab imamat, nah itu akan dilihatkan di sana urapannya itu di mana-mana. Yang benar itu diurapi, sehingga kita nggak bisa misalnya sembarangan di gereja, di altar itu sebenarnya kan nggak semua orang ya sebenarnya, karena itu tempat yang memang sudah disucikan. Termasuk altar, di bagian altar itu di tengah itu ada relikwi namanya. Relikwi. Yang panti imam yang mana? Yang panti imam kan? Yang panti imam itu yang ada altarnya, ada mimbar sabdanya dan mimbar pemimpin, itu seluruhnya disebut panti imam. Orang tahunya altar. Ya altarnya. Ada altar itu ya mejanya itu semua. Mejanya. Nah semuanya itu disucikan sehingga tidak bisa dibegitukan saja, dibuang. Kalau misalnya sudah rusak, dibuang begitu saja itu nggak bisa, karena itu sudah diurapi semua. Altar-altar itu diurapi. Maka kalau rusak itu ya memang sebenarnya yang paling bagus
itu dilepasi lalu kemudian dikubur supaya tidak menimbulkan dosa sakralegi. Di bagian altar itu ada relikwi, kecuali biasanya gereja yang berlindung di Santa Maria tidak ada relikwinya. Seperti di katedral itu ya sulit karena katedral Santa Maria, relikwinya Santa Maria kan tidak ada. Tetapi seperti gereja kita, gereja Santo Yohanes, jadi ada relikwinya. Relikwi itu adalah bagian kecil dari orang-orang kudus, bisa tulangnya, bisa kainnya, bisa rambutnya, bisa apalah bagian kecil gitu. Dan itu biasanya diletakkan di altar. Maka kalau Romo itu mencium itu sebenarnya mencium altar itu pas di relikwi. Mungkin ya. Semua gereja atau gereja-gereja tertentu? Gereja, maka dibedakan kan sebenarnya antara gereja dengan kapel begitu. Karena kalau kapel itu tidak wajib diberi relikwi. Yang biasanya ada relikwinya itu adalah gereja-gereja paroki yang berlindung selain pelindungnya Santa Maria. Di altar kita ini bisa Ada. ditutupin gitu ya, Bang? Ya, enggak diperlihatkan. Enggak diperlihatkan. Di Santo Antonius Padua, tempat saya dulu berkarya, itu ada relikwinya. Ada relikwi yang juga ditunjukkan. Kalau pas novena Santo Antonius Padua, biasanya orang pegang atau mencium. Itu kalau di tempat-tempat tertentu. Di Jakarta itu ada 3 tempat. Sesuai nama santo yang dipakai, Bang. Iya, tapi juga kan kayak misalnya di Keramat. Di Keramat itu kan Hadi Kudus, pelindung gerejanya. Tapi yang ada di situ Romo-Romo Fransiskan yang berlindung pada Santo Antonius Padua. Terus kemudian gereja Cempaka Putih, nah itu Romo-Romo Fransiskan juga. Lengkap punya devosi Santo Antonius. Romo, tadi Romo bilang selain Santa Maria kenapa? Karena perempuan. Karena Santa Maria itu kan diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Berarti dia nggak termasuk orang kudus. Ya, tapi tidak ada relikwinya makanya. Tidak ada barangnya. Tidak ada Oh iya. barangnya. Dan itu ada aturannya, nanti kalau nggak ada aturannya nanti orang sembarangan ngambilin gitu. Nanti misalnya kalau kita pergi ke Nurse itu di Bernadette Subiro itu masih utuh di sana ya, yang diperbolehkan bukan tulang-tulangnya yang di situ, tapi mungkin bagian dari pakaiannya dulu, mungkin tasnya atau yang lain itu dipotong kecil saja. Nah itu yang dijadikan namanya relikwi, sisa-sisa berkaitan dengan orang kudus. Harus paroki yang boleh, Bu. Kalau stasi nggak boleh. Stasi jarang, amat jarang. Karena kita memperoleh itu pun harus Sulit. tidak gampang. Kita mengajukan dan pasti ada penelitiannya, ini apa paroki bukan. Jadi nggak sembarang, karena kalau itu dipakai seluruh dunia itu kan Sikil. kecil-kecil. Seperti pendiri kami Pater Dewan itu sudah ada. Biasanya dibuat kecil-kecil itu entah itu di gambarnya, di kaca kecil atau apa yang lain. Gitu. Jadi apa yang dipraktekkan oleh Yakob itu sebenarnya meminyaki itu ya ada tradisi, tetap tradisinya di dalam gereja itu masih dipakai, meskipun ya harus betul-betul maksudnya itu ditangkap supaya orang tidak keliru. Karena nanti kan kadang-kadang ada orang yang aku boleh nggak minta minyaknya itu ngomong. Nah, nggak sembarangan pakai minyak kan. Dulu pernah ada orang yang belum waktunya memakai dan akibatnya malah kena suspensi.
ada seorang diakon ya kena suspensi karena belum boleh dia misalnya menggunakan minyak. Karena kalau orang tidak tahu itu pokoknya digunakan saja. Jadi kalau minyak itu berkaitan besok seperti yang diberkati pada hari Rabu itu kan ada 3 minyak itu. Yang salah satunya yang kemarin untuk mengurapi altar itu. Nah, itu adalah namanya minyak krisma. Lalu kemudian ada minyak katekumen, ada minyak orang untuk orang sakit. Nah, itu beda-beda. Jadi jangan keliru itu. Nanti kalau keliru orang sakit diminyaki katekumen, cocok itu kan. Tapi kalau orang sakit ya minyak untuk orang sakit. Itu minyak itu minyak apa yang dipakai?